surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar, was shalah dan salat, wa innaha lakabir, sesungguhnya dua hal ini sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang diberi khusyuk oleh Allah. Jadi orang bisa sabar itu berat, orang bisa sholat itu berat, tapi yang kita rasakan paling berat itu sabar. Maka ayatnya bisobri wa sholat, sabar dulu baru sholat. Tapi yang kalau orang bicara sabar pasti sulit, tapi jarang orang mengatakan sholat itu gampang. Orang mengatakan sholat itu gampang, kalau sabar sulit. Padahal dua hal ini, sabar dan sholat itu berat. Makanya kita mesti minta tolong, ya Allah karuniai kami kesabaran, ya Allah karuniai kekuatan untuk bisa sholat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang dianugerahi hidayah oleh Allah. Kenapa? Ayat berikutnya orang yang khusyuk itu adalah orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46-nya. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang punya iman. Kalau imannya lemah atau nggak punya iman, nggak bisa khusyuk. Orang punya iman itu bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu yang yakin ketika sholatnya itu berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dia yakin bahwa sholatnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya minimal nek kita sholat merasa sedang dilihat, sedang diinspeksi oleh Allah, pasti kita akan memperhatikan sholat kita dengan baik. Seperti pemeriksaan pasukan, inspektur upacara melakukan pemeriksaan pasukan keliling, maka jangan sampai ada pasukan anggota prajurit yang goyah, yang gerak-gerak. Jangan begitu. Mereka berupaya untuk berdiri pada posisi yang tepat dan menguatkan diri. Kira-kira ketika si hamba Allah sedang sholat, merasa sedang diperhatikan oleh Allah, maka dia pasti hatinya akan fokus pada dirinya, bagaimana dirinya ini sedang dilihat oleh Allah. Kira-kira begitu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka berdiri sholat dengan berdiri, idza qumta ila sholat fa asbigil wudu'a summa staqbil qiblata fakabbir. Bila engkau berdiri untuk sholat, sempurnakan wudumu. Nah, wudu kudu sempurna. Cara wudu sempurna kemarin sudah kita sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi, silahkan. Sempurnakan wudu kalau mau sholat, kemudian menghadap kiblat lah, lalu bertakbir. Menghadap kiblat ini Pak menjadi syarat. Panjenengan kalau pas sholat di rumah masing-masing itu yakinkan arah kiblatnya itu tepat. Maka ada kompas. Sekarang kompas bisa di HP sudah ada kompas, ada aplikasi. Itu ditempatkan. Jangan pokoknya gelar sejadah gitu kan, saenake. Enggak. Yakinkan, harus yakin. Karena menjadi syarat sah sholat. Kalau syaratnya tidak tepat, sholatnya tidak sah.
kecuali kalau keadaan darurat. Di rumah kan bukan darurat. Sing darurat kapan? Ya ketika musafir. Maka boleh sholat di atas kendaraan. Kan darurat. Di atas pesawat, di atas kereta api, di atas bis. Ya kemanapun arah bisnya berjalan, ya kita menghadap kemanapun. Maka ada nanti darurat itu tubihul mahjurat, yang tadinya tidak boleh karena keadaan darurat menjadi boleh. Tapi kalau sedang mukim, yang mukim itu berada di tempat tinggal masing-masing, maka kiblatnya harus diperhatikan. Gerakan sholat itu ternyata dari berbagai riwayat yang datang dari Nabi, nanti saya sampaikan hadis-hadisnya, bagaimana komentar para ulama, sangat rinci. Bagaimana posisi jari-jari tangan ini, kemana kita menghadap dada kita ini, bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana ketika kita bersedekapnya, berapa jarak kaki berdirinya, kemana arah jari-jari itu, ada riwayatnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat generasi senior ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki salat kita lebih sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.